Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rauda Ardani dengan NIM F1S1190046. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah Islam di masjid ini, yakni Masjid Agung Al-Falah Jambi. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Provinsi Jambi sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Masjid berjuluk Masjid Seribu Tiang ini memiliki arsitektur indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjajar menyangga bangunan. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 2,7 hektar, sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 x 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal, bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Masjid Agung Al-Falah dibangun pada tahun 1971 dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintah Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana Tanah Pilih. Tempat ibadah bagi umat muslim ini juga masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia. Masjid Agung Al-Falah terletak pada Jalan Sultan Taha nomor 60 Legok, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi masjid yang berada di pusat kota Jambi membuat wisatawan dengan mudah untuk menemukannya. Selain bisa menggunakan kendaraan pribadi, terdapat beberapa transportasi umum yang bisa dipilih pengunjung. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan, memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Syaifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah, beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan istana Tanah Pilih pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Pesona Jambi tak hanya berkisar tentang keindahan alamnya saja yang masih belum banyak diekspor. Jambi juga dikenal memiliki sejarah panjang di masa Kerajaan Melayu, serta berbagai wisata religi yang tersebar di beberapa daerah. Salah satu wisata religi yang wajib dikunjungi saat berada di Jambi adalah Masjid Agung Al-Falah yang telah kita jelaskan tadi. Sebuah kubah besar terlihat di atap masjid yang menambah kesan megah dari sebuah bangunan religi. Masjid juga tak memiliki pintu dan jendela. Konsep terbuka dan tanpa sekat ini menimbulkan kesan keramahan dan keterbukaan. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah. Konstruksi tiang-tiang ini dipercaya mampu bertahan terhadap goncangan gempa. Pada bagian luar Masjid Agung Al-Falah akan ditemukan sebanyak 192 tiang berbahan beton yang berwarna putih menjadi penyangga bangunan masjid bagian luar.
Tiang-tiang ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiang-tiang pada bagian dalam masjid. Selain itu, masjid juga tak memiliki dinding sehingga benar-benar terbuka. Ketika memasuki ke dalam masjid, terdapat 40 tiang dengan diameter yang lebih besar. Tiang-tiang ini berhiaskan ukiran yang terbuat dari kayu pada bagian bawah, serta dilapisi tembaga pada bagian tengah. 40 tiang ini merupakan penyangga utama bagi kubah besar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah. Saat melihat ke dalam kubah besar, pengunjung akan terkejut dengan adanya hiasan aksen garis-garis dalam berbagai warna. Hal ini sangat bertolak belakang pada bagian luar kubah yang hanya dilapisi dengan cat berwarna putih. Kubah pun semakin nampak indah dengan adanya kaligrafi yang terbuat dari kaca. Kehadiran sebuah lampu hias dengan ukuran cukup besar bermaterialkan tembaga juga semakin mempercantik sisi dalam masjid. Pada sisi mihrab, Masjid Agung Al-Falah ini dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kunyangan dan tembaga. Bagian kanan mihrab terdapat kaligrafi yang bertuliskan Asma Allah, sedangkan pada sisi kiri berhiasan kaligrafi Nabi Muhammad. Pada kiri dan kanan mihrab terdapat pula kaligrafi bertuliskan 4 sahabat Nabi. Masjid berkonsep terbuka ini cukup unik dan berbeda dengan masjid yang ada di daerah lain. Usai menunaikan sholat, kamu bisa menikmati keindahan interior masjid yang berhias aneka kaligrafi dari tembaga dan kuningan pada bagian mihrab. Kemegahan Masjid Agung Al-Falah juga sangat menarik untuk diabadikan dalam sebuah karya fotografi. Jika kamu memiliki hobi memotret, tak ada salahnya berkunjung ke masjid yang berada di kota Jambi ini. Kamu bisa menemukan berbagai objek menarik untuk dibidik dengan kamera seperti ratusan tiang berbahan beton, serta berlapis tembaga yang nampak kokoh menyangga masjid. Selain itu, kamu juga bisa memotret keindahan interior masjid seperti ukiran kaligrafi, barang-barang antik, lampu hias, dan masih banyak lagi. Memotret dari luar pun bisa kamu lakukan. Terdapat menara menjulang tinggi tepat di sisi masjid yang bisa kamu ambil gambarnya. Jangan lupa untuk mengabadikan momen berkunjung ke masjid ini dengan berfoto berlatar belakang masjid. جميل يا الله يا كريم يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا جميل يا الله يا كريم يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا عظيم يا الله يا حنان. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat ini, yakni Gentala Rasyi, di mana di sini terdapat jembatan, menara, serta museum. Langsung saja. Dimulai dari latar belakang Gentala Rasyi. Wilayah seberang kota Jambi, Provinsi Jambi, terdapat banyak pondok pesantren, madrasah, dan masjid tua. Hal ini membuat sudah lama terkenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam di kota Jambi. Berbagai perguruan Islam di Sekoja juga sudah banyak menghasilkan ulama. Banyaknya ponpes dan madrasah di Sekoja membuat daerah tersebut juga dikenal sebagai kota santri di Jambi. Salah satu ponpes yang sudah tua dan hingga kini masih eksis di Sekoja yakni Ponpes As'ad Ola Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Sekoja, Kota Jambi. Ponpes ini sudah tersohor ke berbagai pelosok Nusantara. Ulama jebolan ponpes tersebut juga sudah cukup banyak berkiprah mengembangkan Islam di Jambi dan di berbagai daerah di Indonesia. Popularitas Sekoja sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam membuat Sekoja beberapa kali dipilih menjadi pusat penyelenggaraan kegiatan Islam tingkat nasional. Sekoja misalnya menjadi tuan rumah Musabaqah Qiraatul Kutub pada September 2014. Sekitar 2.000 santri dari seluruh Indonesia telah melihat lebih dekat keunggulan Sekoja sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan Islam di Jambi. Sekoja dengan mayoritas bangunan rumah panggung juga menyimpan cukup banyak sejarah Islam. Daerah ini pisahkan Sungai Batanghari dari wilayah kota Jambi tersebut memiliki bangunan-bangunan masjid tua yang terbuat dari kayu asli, yakni kayu bulian. Sekoja juga
menjadi salah satu pusat pengembangan seni Islam dan batik Jambi. Kendati Sekoja kaya dengan sejarah Islam, namun daerah tersebut belum mampu menjadi destinasi wisata sejarah dan religi di Jambi. Hal tersebut disebabkan belum adanya monumen sejarah Islam di daerah yang bisa dijadikan sebagai pusat wisata religi. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi pun membangun sebuah monumen sejarah Islam di Sekoja, yaitu Monumen Gentala Arasy. Gentala Arasy inilah yang akan dijelaskan dalam video. Gentala Arasy adalah sebuah monumen menara berbentuk tugu yang dilengkapi jam besar seperti jam gadang di Padang, Sumatera Barat. Monumen ini terletak di Kelurahan Arab Melayu, Layangan, Kota Jambi. Menara jam ini mempunyai tinggi 80 meter dan di dalamnya terdapat Museum Kebudayaan Jambi. Museum tersebut berisi lebih dari 100 koleksi fakta peninggalan sejarah Jambi di masa lalu. Koleksi tersebut terdiri dari naskah-naskah dan kitab-kitab kuno Islam. Kemudian ada benda-benda bersejarah khas Islam seperti pakaian jubah, tasbih, serban, sabuk, sal, rompi, dan yang lainnya. Secara umum, dilihat dari arsitektur bangunan Menara Gentala Arasy kuat dengan karakter Melayu dan Islam. Terhubung dengan menara adalah sebuah jembatan untuk pejalan kaki yang melintang di atas Sungai Batanghari. Jembatan itu menghubungkan tepian Tangkorajo ke Jambi kota seberang. Jembatan Gentala Arasy adalah jembatan pedestrian pertama yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S, sehingga berbeda dengan jembatan pada umumnya. Jembatan Gentala Arasy ini diresmikan pada Maret 2015 yang diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 503 meter dan lebar 4,5 meter. Menara Gentala Arasy merupakan proyek mercusuar pemerintah Kota Jambi yang ingin menghadirkan ikon baru kota. Menara yang dibangun dengan jembatan yang hanya dilalui berjalan kaki ini diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisata Kota Jambi. Didominasi warna merah, hijau, dan kuning, Gentala Arasy terlihat menonjol dibandingkan bangunan tinggi lainnya di Kota Jambi. Apalagi di atas menara terdapat 4 jam besar yang masing-masing menghadap arah mata angin. Sebuah kubah kecil dengan ornamen tulisan Allah di atasnya menegaskan bahwa Menara Gentala Arasy merupakan museum sejarah Islam. Menara Gentala Arasy sangat bercirikan arsitektur Islami. Bahkan jika orang baru pertama sekali melihatnya, menduga menara ini adalah sebuah menara masjid. Walaupun sejatinya menara ini adalah sebuah museum yang mengisahkan perjalanan Islam di Kota Jambi, mulai dari masuk hingga berkembangnya. Gentala Arasy juga berarti suara yang memancar ke langit. Artinya, Gentala Arasy juga difungsikan sebagai menara masjid yang bisa digunakan sebagai pengeras suara azan. Gentala Arasy ini telah dihubungkan dengan Masjid Agung Al-Falah, sehingga ketika di Masjid Agung Al-Falah sedang dikumandangkan azan, maka suara azannya direlai oleh menara Gentala Arasy. Di lantai dasar menara Gentala Arasy, Anda dapat menyaksikan mushaf Al-Quran terbesar berukuran 180 x 170 cm. Selain itu juga terdapat informasi perjalanan sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam ke Jambi. Sekian penjelasan sejarah Islam di Masjid Agung Al-Falah dan Gentala Arasy. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت. 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 دولة